Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Mega Merdiana, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 7. Video ini dibuat untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi penilaian obligasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu obligasi? Menurut Jogianto, obligasi adalah suatu kontrak pinjaman yang mengharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Menurut konvensi yang berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 tahun disebut obligasi. Meskipun surat hutang bertenor 3 tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan dicatat dan dipasarkan sebagai obligasi. Kebanyakan obligasi di Indonesia bertenor 5 tahun dan 30 tahun paling panjang. Obligasi menjadi tawaran menarik perusahaan dan pemerintah untuk pendanaan karena obligasi memiliki jatuh tempo panjang dan relatif murah karena merupakan hutang secara langsung kepada masyarakat atau supplier modal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis-jenisnya ada 9 macam. Yang pertama, obligasi dengan jaminan. Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan perusahaan menggunakan jaminan suatu aset. Hal ini mengantisipasi bila perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak mengambil alih aset tersebut. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut dengan sejumlah saham pada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian saham. Yang keempat, obligasi yang disertai dengan warrant. Obligasi yang disertai dengan warrant adalah memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon adalah jenis obligasi yang memberikan pembayaran bunga. Nah, biasanya ditawarkan pada harga di bawah nilai parinya atau ada diskon, sehingga investor mendapatkan keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar dan nilai pari obligasi saat obligasi tersebut dibeli. Jenis yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Nah, obligasi ini adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan menggunakan kupon yang dihitung sebesar persentase tertentu dari suku bunga deposito atau bisa juga dikombinasikan dengan suku bunga tetap. Yang ketujuh, putable bond adalah jenis obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sebelum waktu jatuh tempo dan sesuai dengan nilai par. Yang kedelapan, junk bond adalah jenis obligasi yang memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga mengandung resiko yang tinggi pula, karena junk bond diterbitkan oleh perusahaan yang beresiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi. Dan yang terakhir adalah sovereign bonds, adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dengan mata uangnya sendiri, namun dijual di negara lain menggunakan mata uang negara tersebut. Next, penerbitan obligasi. Penerbit obligasi sangat luas sekali. Hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi. Namun, peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat sekali. Nah, penggolongan obligasi ini biasanya terdiri yang pertama, lembaga supranasional seperti Bank Investasi Eropa atau Bank Pembangunan Asia.
Yang kedua, pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional sovereign. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta special purpose vehicles adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang ditujukan guna penerbitan suatu obligasi yang biasa disebut dengan efek beragung aset. Selanjutnya, tahapan obligasi. Paling awal itu membuka rekening. Selanjutnya, pahami produk obligasi, lalu lakukan analisis, memberikan amanat beli, dan siapkan dana, dan selanjutnya penyelesaian pembayaran obligasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai tahapan obligasi. Yang pertama, membuka rekening. Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman, tim yang solid, baik trader atau dealer, ataupun riset serta fee yang kompetitif. Yang kedua, pahami produk obligasi. Investor dianjurkan untuk mempelajari seluk-beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi resiko yang terkandung maupun potensi keuntungannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri, bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas di mana Anda membuka rekening atau melalui internet. Selanjutnya yang ketiga, lakukan analisis. Analisis dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Nah, yang kelima, siapkan dana. Setelah amanat pembelian diajukan, sebaiknya dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai Anda dikenakan penalti karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penampatan dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran aliran arus kas keuangan Anda dan keluarga. Dan yang terakhir, penyelesaian pembayaran obligasi. Setelah pembayaran selesai, maka Anda sebagai pembeli tinggal menunggu proses atas transaksi tersebut. Obligasi yang telah Anda beli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI, yaitu Kustodian Central Efek Indonesia. Selesai sudah video saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Mega Merdiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.